Kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang dan seperti biasa ada Herjuno Saputra. Kali ini kita akan ngobrol tentunya selama beberapa menit ke depan dengan tamu-tamu kita yang beragam backgroundnya, beragam juga prestasinya dan juga pun penuh inspirasi pastinya. Karena mereka punya, tadi aku bilang backgroundnya beda-beda, kadang punya cerita yang juga bisa kita ambil. Selain mereka juga tentunya bisa seperti sekarang, ada perjalanan yang kita coba ulik lagi kira-kira seperti apa journey yang mereka punya. Dan untuk kali ini kita kedatangan, ini kalau teman-teman ngelihat bahwa ada acting ya sebelum yang beliau jalani, lalu sekarang ke dunia tarik suara ya, dan baru ngeluarin single. Ini menurut aku pribadi it's very unique. Langsung saja kita kenalan dan ngobrol bareng Ali Mensan. Halo, Halo, Kak Ali. halo Kak Juno. Iya, seru banget sih, namanya aja udah unik, Ali Mensan. Iya. Kali ini juga kalau teman-teman sempat ya ngelihat di dunia acting ya, Yap, mungkin muka-mukanya nggak asing. Nah, Kak Ali ini dulu kan My Dear Brother yap, sempat booming banget. ya, Terus iklan kiper juga ya atau apa sih? ya salah satu provider. Provider itu juga sempat cukup eye catching lah ya, Iya. dan bikin orang oke. Kali apa kabar, sehat ya? Sehat, sehat Kak Thank Juno. you for coming. Ya, thank you juga udah ngundang saya. Senang sekali melihat, kalau aku tadi kan baca profilnya Kali sebelum kita live ini, sebelum tapping, ada journey yang menurut aku wow gitu, nggak biasa juga ya. Ya. Dari acting, iklan, sekarang tarik suara. Dan Yap. Congrats, ini single Single perdana. perdana. Iya. Oke, tapi sebelum aku tanya single, Yap. kita bicara perjalanan dulu. Ini Yap. kan dimulai dari acting. Dari tahun berapa? Actually kalau acting bisa dibilang dari tahun 2008 ya. 2000. Berarti udah lebih 1 dekade ya. Yes. Oke. Dan kalau nyanyi? Nyanyi itu sebenarnya kalau untuk diseriusin itu baru-baru ini. Cuma kalau ditanya tentang kesukaan itu udah lama dari remaja lah. Iya. Yes. Jadi emang udah suka nyanyi dari dulu, Yes. tapi diseriusin, diprofesionalin Yap. baru-baru ini. Yap. Nah, kita ke acting dulu. Acting kan dari 2008 sampai sekarang, dan terakhir tahun lalu masih di sinetron ya. Ya. Kalau bicara dunia acting ya, kenapa dari acting akhirnya kita kepikiran untuk punya single segala macam? Atau memang sebenarnya dari awal pun ketika masuk ke dunia showbiz memang dua-duanya pengen dijalani sebenarnya? Oh. Ya, menarik sih. Jadi memang sebenarnya passion utama saya tuh bernyanyi sebenarnya. Bernyanyi? Yes, Oke. dari awal tuh dari remaja tuh suka nyanyi. Bahkan udah mulai nulis lagu zaman-zaman SMA dulu ya. SMA saya udah 2000. Main musik nggak? Main tapi kayak cuma basic chord aja gitu. Oke, Jadi good. kayak nggak terlalu pro lah. Nah, udah mulai ciptain lagu terus tapi ketemu jalannya itu jadi sebelum ke dunia acting itu sempat lah ikut-ikut audisi kayak pencarian bakat bernyanyi gitu-gitu kan. Oke. Cuma kayaknya memang rezekinya bukan di sana. Akhirnya terbuka rezekinya di dunia acting, dari iklan-iklan sampai ketemu iklan yang tadi provider, and then dari situ iklan provider ditawarin layar lebar sampai sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya journey-nya memang tadinya memang pengen nyanyi, cuman dikasih Tuhannya mungkin Yes. pintunya acting dulu nih. Yes. Oke. Dan ternyata pintu acting ini juga menghasilkan sesuatu yang cukup baik Iya. seperti itu ya. My Dear Brother, banyak beberapa judul pernah. Yes. Ya My Idiot Brother, terus Kampung Zombie, Krisye juga pernah, and then oke. terakhir ya Amanah Wali di Oke. sinetron. Baik, dan belum ditambah iklan segala Ya. macam ya. Oke, jadi Kali sebenarnya kalau kita lihat dari belajar dari journey-nya Kali, bahwa sebenarnya kalau kita ingin sesuatu, ya kadang Tuhan nggak ngasih dulu langsung ya. Exactly. Ada belokan-belokannya dikit, Yes. ya asal kita keep going dan Yap. nggak nyerah, ya probably kita akan Yes, dapat. bener banget. Nice. Nah itu yang mungkin banyak harus dipelajarin anak muda di luar sana. Gua pun gitu, ketika gue pengen sesuatu nih, kadang nggak dapet hari itu. Betul, Ya, tapi betul. ya udah, jalanin aja ya. Betul. Bisa 1 tahun kemudian, 2 Ya. tahun kemudian Yes, baru dapet. yes. Oke, nice. Nah, bicara juga hobi. Yep. Sebelum kita ngomongin single, ini aku lihat nggak cuman nyanyi, tapi ngedance juga ya. Cover dance juga nih katanya ya. Yep. Di TikTok or IG atau apa? Awalnya tuh sebenarnya kalau boleh kan zaman-zaman TikTok booming, sebelum TikTok kan ada lah ya platform yang Musical.ly kalau nggak salah. Iya, Musical.ly, benar. And then mereka berubah nama,
di situ tuh masa-masa ya saya masih belum begitu suka mengekspos diri untuk ngedance, you know lah ya kan. Masih aduh kayaknya enggak nih untuk tampil kayak seperti itu gitu kan. And then ternyata itu berkembang kan si platform tersebut. Nah, saya pun baru menggeluti platform tersebut tuh di waktu COVID, zaman COVID. Ya. Nah, itu saya mulai syuting sinetron Aman Awali itu stripping. Nah, teman-teman saya di lokasi syuting bilang, kayaknya lu harus bikin deh platform ini gitu. Jadi belum pernah bikin tuh saya akun tersebut ya. Ya, oke. Apalagi ngedance-nya Ya, juga jadi di-upload. mereka bilang bikin aja buat, I mean itu buat platform lo interact lah sama followers gitu kan. Ya, saya coba, ternyata waktu pertama kali coba, ya kan waktu itu zaman lagi masih banyak yang kontennya hanya dance cover ya. Kalau sekarang udah bervariasi konten, Betul. ada yang info, terus edukasi banyak ya. Kalau zaman dulu kan mostly kebanyakan di dance cover. Akhirnya saya coba, ternyata diterima dengan baik waktu itu. Ya udah saya coba bikin terus. Sebenarnya itu iseng. Tapi ya memang ya seru aja gitu. Cuma sekarang ini saya sebenarnya udah mulai banting setir tuh, kontennya udah nggak ke dance lagi, tapi ke nyanyi karena memang suka nyanyi gitu. Tapi kalau kita lihat tadi ya, teman-teman juga lihat di video di layar tadi kita tayangin, ada ngedance-nya juga. Jadi kepake sebenarnya ya. Ya. Dance di TikTok and everything, di video klip juga ada lah ya. Ya. I mean, you gotta move, right? Cuma memang basically kalau yang aku tahu dari let's say kita barometernya di Hollywood lah ya, untuk di luar sana, seorang aktor tuh sebenarnya memang harus dibekali dengan ya harus bisa tuh minimal ada dance move-nya, karena itu kepake untuk dia mengekspresikan actingnya. Mungkin bahkan di Broadway kan itu harus satu paket, nyanyi, dance dan acting gitu. Jadi itu jadi modal lah untuk saya gitu ke depan. Benar, aku setuju, karena kalau kita bicara ya tadi dunia acting ya, itu kan kompleks ya. Ya, dan kemampuan ngedance, nyanyi itu kan satu hal yang ya it's not a must, tapi bisa sangat mendukung gitu ya. Dan itu yang dirasain kali ketika bicara dance dan juga tadi nyanyi. Nice. Oke, kita jeda dulu. Setelah ini kita di segmen berikutnya kita akan ngobrol nih, single terbaru ya. Tadi udah lihat kan gimana video klipnya. Ada goyang-goyang. Dan aku juga denger langsung, waduh, kali ternyata Chris Brown-nya ada, ya, Sam Smith-nya ada, gitu ya, Craig David-nya juga ada. Baik, kita jeda dulu, tetap bersama kami di Gestar. Saya bingung ini mau nanya, tapi karena mungkin terinspirasi dari iklan ya. Jadi kiper atau acting? Yes, welcome back. Tadi kita sudah ngobrol banyak sama Kak Ali dan gimana soal journey-nya sebagai seorang actor dan juga penyanyi untuk saat ini. Nah, kita sekarang ngomongin single. Ini I Can Be Your Man. Waduh. Bikin sendiri, ciptaan sendiri atau bareng-bareng atau seperti apa ini? Ya, bareng-bareng sih proses cipta lagunya sama produser musik saya, NSG. Jadi kita bikin lagunya berdua gitu. Berdua? Ya. I Can Be Your Man ini kalau aku lihat kan kayak ya dari judulnya udah bisa kelihatan ya. Tapi kalau Kali sendiri mendefinisikan lagu ini tentang apa dan seperti apa? Lagu ini tuh apa ya definisinya sih, sebenarnya buat pengingat untuk cewek-cewek di luar sana yang pernah punya trauma abusive relationship atau toxic relationship, untuk wake up call lah buat mereka. Jadi yang masih di dalam sana sebaiknya sadar deh gitu, karena masih banyak cowok lain di luar sana yang lebih baik, yang bisa yang. Tapi kan katanya cinta, Kak. Nah itu, ini wake up call, biar bangun jangan bucin terus gitu. Masih ada banyak cowok lain di luar sana yang lebih baik. Gitu. Exactly. Ya, ini buat yang bucin-bucin ya, apalagi kalau udah yang namanya kekerasan. Yang abusive atau juga nggak bicara kekerasan, verbal pun juga ya. Verbal, mentally semuanya. Apalagi yang melorotin. Go away, you know. Oke, itu jadi lagunya tentang itu. Dan kalau Juno lihat nih juga kan, it's you know groove-nya, move-nya gitu ya, pop, ada R&B-nya. Emang seperti itu, ada unsur-unsur itu atau apa yang ingin Kak Ali kasih nih buat pendengar di sini?
Ya memang sih, Ah. itu memang pop di sini lebih banyak popnya, cuma dibalut dengan R&B dari beat dan tunes-nya segala macam. Memang saya basically dulu grew up dengerin musik-musik pop R&B gitulah. Berarti kiblatnya pop R&B, Yes. tadi yang Craig David, Yap. Chris Brown. Yap. Oke. Dan akhirnya ke-influence sama mereka. Yes. Kira-kira seperti itulah ya. Ya, Nice, ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat penyanyi-penyanyi di lokal ya di tanah air, nggak banyak. yap. Ya, ada beberapa nama, misal Afgan juga Ya. ada ya, Vidi segala macam. Cuman kalau bicara penyanyi-penyanyi muda baru jarang banget ngambil what's that pattern yang Ya. pop R&B ini, dan kali tadi karena memang hobi akhirnya mengambil untuk ranah ini. Ya. Tapi ini pertanyaannya nih, mungkin sering ditanyain, mending acting atau nyanyi sebenarnya? Sebenarnya ini tuh kayak keluar dari zona nyaman ya. Oke. Kayak, kayak misalkan Kak Juno kan, ya udah zona nyaman di host and radio announcing. Pengennya nyanyi sih. You should pursue your dream, Nah, man. I'm kidding. And then, Saya pun kayak gitu dulu, memang sudah di zona nyaman acting, di mana kemampuan kita sudah tidak dipertanyakan gitu Oke, kan. betul. And then saya coba dunia musik ini, it's totally a whole new ya. dimension lah buat saya gitu, kayak benar-benar Whole new, baru ya, the semuanya world, ya. dan orang juga masih beberapa masih meragukan lah untuk kemampuan di dunia nyanyi ini. Jadi Oke. kalau ditanya better mana acting sama nyanyi, yang pasti dari segi terbiasa ya udah better nyanyi gitu. Oke. Cuma untuk saya pikir untuk end game saya nantinya saya lebih suka nyanyi sih. Jadi saya akan pursue nyanyi ini gitu. Oke, nice. Nah, kalau tadi kan aku udah tanya better acting atau nyanyi. Nah, ini kita game sedikit ya. Ada 2 pilihan ya, beberapa. Tapi Oke. harus cepat ya. Oke. Acting atau dance? Dance. Oh, wow. Ini menarik ya, acting atau dance ya. Kenapa dance? Karena dance itu apa ya, kayak nggak ada batasan, bebas Yes. aja gitu Ya, mengekspresikannya ya, ya. gitu. Kalau acting bener-bener kayak harus kita tuh seriusin banyak aspek yang harus dipikirkan gitu. Ya. Jadi lebih berat menurut saya kalau acting gitu. Oke, jadi kalau acting lebih kompleks. Yes. Kalau dance kita benar-benar, loose, Ya. free, you can move Ya. like the way you want to, right? Ya. Oke, nah kalau solo atau duet? For now solo I think. Oke, Ya, ya. karena? Saya mau menapaki dulu sendiri. Nanti kalau misalkan kedepannya sudah terjejak dengan baik, mungkin akan terfikirkan untuk duet. Oke, tadi Ya. kan kalau yang awal acting dan dance, Yes. Pilih dance. Ya. Dance atau nyanyi? Of course, nyanyi. Yeah, I knew the answer already Yeah. actually. When I was about to ask, I was like, udah tahu nih jawabannya. Nah, ini pertanyaan yang, ya oke. Saya bingung ini mau nanya, tapi karena mungkin terinspirasi dari iklan ya. Oke. Jadi kiper atau acting? Acting. Acting. Ya. Kenapa? Karena jadi kiper pun it's a part of an acting. Oke, oke. Waktu itu ya kan, Ah. di iklan itu ya jadi kiper itu bagian dari acting. So acting. Ya, jadi memang ya, bisa lah jadi kiper ya, karena itu acting juga. Ya. Tapi ya fun fact-nya dulu saya waktu SD kelas 6 pun pernah jadi kiper. Ah, oke. Waktu kayak ada perkumpulan kalau istilahnya tarkam ya, Ya. antar kampung gitu ya. Pernah jadi kiper dulu kayak satu tahunan lah. Jadi ada kelompok sepak bola anak-anak gitu waktu itu. Jadi saya ikut di sana gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu kepake sebenarnya pengalaman-pengalaman dulu tuh untuk di acting kan kita butuh ya banyak bank pengalaman gitu kan. Kadang-kadang bisa terpakai di dunia acting gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau aku lihat nih kali dari the whole thing ya, nyanyi, acting, dance. Sebenarnya kalau untuk ya ini kan namanya dunia seni ya, Ya. seniman lah. I could say that, kali seniman. Gitu. Ya. Bahwa menjadi seorang seniman tuh memang harus versatile lah. In Ya. terms of we have to be able untuk banyak hal ya, untuk tadi nggak ketika acting harus cuman bagus acting, tapi juga harus bagus tadi the way we move, ngedance. Kalau Ya. bisa nyanyi kenapa enggak gitu ya. Jadi emang itu seniman tuh emang gitu ya. Iya. Ah. Bisa dibilang seperti itulah. Ya, ya. Ya. Seharusnya karena Seharusnya, ya. bahkan di tuntutan di luar untuk tadi kita barometer Hollywood tuh kayak Benar. mostly itu harus ada tuh tiga Iya, aspek iya, iya. tersebut gitu. Aku pun ngelihatnya gitu. Plus memang kalau kita lihat seniman juga kalau mereka makin matang berilmu ya akan terus Ya. punya tawaran ya. Ya, benar. Iya dong. Benar. Ya kalau cuman stuck bahwa cuman karena cantik atau Ya. ganteng doang
I'm so sorry. Banyak buktinya kan Iya. gitu. Nah, oke. Nah, kalau single kan udah keluar I Can Be Iya. Your Man. Ini tuh memang single atau akan ada mini album atau malah nanti ada album pengennya sebenarnya? Sebenarnya dari awal saya ketemu NSG, jadi kita ketemuan and then kita bahas, dia nawarin kenapa nggak diserusin aja bermusiknya, and then yaudah go ahead gitu. Saya juga kayak langsung ya udahlah yuk kita maju, kita gambling lah gitu kasarnya kan. Kita memang udah bikin 6 lagu sebenarnya total. Oke. Ya, udah jadi semua. Jadi buat mini album lumayan lah ya. Ya, Bisa lah makanya itu. ini lagi menjajaki untuk single pertamanya. Kalau memang oke, mungkin ada pertimbangan nanti kita lihat diterima baik dengan masyarakat, akan mungkin nambahin 2 atau 3 lagu bisa jadi album gitu. Ya, Nah, ya, itu ya. itu masih kita lihat lah ini. Cuma untuk single keduanya udah disiapin sih. Jadi video klip waktu itu langsung syuting Oke. 2 single ini. Jadi memang udah di plan untuk rilis nanti single kedua tuh Juli nanti tanggal 26 Ballad Juli. atau Pop, nge-groove? lebih ke pop groove, yes. Oke, jadi akan kurang lebih sama lah groove-nya, Yep. groovy-groovy-nya. Yep. Oke, nice. Wow, oke. Nih, Kak, kalau tadi kan kita udah dengerin lagu I Can Be Your Man. Ya. Is there any other song yang mungkin pengen dinyanyiin sedikit aja atau yang pengen mungkin mewakili ya nggak harus lagu sendiri Iya, iya. atau lagu yang memang ya lagu kesukaan atau apa? Apa ya? Kita mau denger dong dikit. Paling ini ya, lagu yang cukup menginspire perjalanan saya tuh kayak lagunya Miley Cyrus tau, The Climb. Yes, Ya, itu kayak I know. cukup apa ya, emotionally lah dan motivationally lah waktu zaman-zaman dulu gitu. To be honest, ngelihat Miley sekarang aku senang banget karena dia Yeah. growing banget ya, Yes. as a woman. Ya. Yes. Musikalitasnya juga Suaranya gila. pun gila banget sekarang kan. Oke, Climb. Let's do Climb sedikit aja. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes we're gonna have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. Alright, tepuk tangannya mana dong? Yeah. Oke. Kalau aku tanya, I can buy myself flowers. Itu yang sekarang. Alright, Gali, terima kasih Yep. untuk obrolan singkatnya. It's very entertaining. Yep. As well as inspiring. Ya. Thank you juga Keren udah banget ngundang journey-nya. ke Juno. Dan semoga apapun nanti bidang yang digeluti, mau acting, ngedance, apapun itu, semoga makin banyak berdampak untuk anak-anak muda di luar sana. Karena kadang kan kita butuh, let's say role model ya, untuk Yep. melihat sesuatu. Oh, Ali bisa ngedance dan juga acting demi nyanyi, kenapa gua nggak bisa gitu. Yes. Paling ke orang-orang di sekitar kita bisa ngeliat kita kayak lighthouse gitu, mercusuar gitu. Oh, oke gitu. Entah itu adik, entah temen ya. Yep. Kali sukses buat singlenya. Amin. I Can Be Your Man. Dan Amin. kalau nanti keluarin single lain, main lagi ya. Pasti, Jangan kapok ya. pasti. Oke, sehat-sehat. And everyone, thank you very much for watching. Dan ini juga jadi akhir dari perjumpaan kita sama Kak Ali Mensan tadi. Dan terima kasih sudah menyaksikan Gestar. Gue Herjuno Syaputra dan Saya Ali Mensan. sampai jumpa. Bye-bye. I know how you need to be loved. Girl, I can be your answer. I can be your man and take you by your hands to a place where you can feel safe with me. Girl, I can understand the feelings of your pain. Trust in me when I say, girl,